Angle. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Hasna Nansari langsung dari studio kelompok 4 akan menemani Anda dalam 20 menit ke depan pada berita terkini Organization Based Communication Skill. Organisasi merupakan bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang terstruktur dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan kolektif. Kali ini saya sudah terhubung dengan 4 rekan saya yang akan menjelaskan langsung terkait Organization Based Communication Skills. Saat ini saya sudah menghubungi reporter pertama kita, rekan Otto, untuk menjelaskan tentang leadership in organizational context langsung dari lokasi. Terima kasih saudari Yasna. Kali ini saya Otto Andriawan akan melaporkan mengenai 3 teori klasik organisasi. Yang pertama adalah Tailored and Scientific Management. Poin yang pertama dari teori ini adalah konsep Scientific Management. Scientific Management itu sendiri merupakan studi sistematis hubungan antara orang dan tugas untuk tujuan merancang proses kerja. Secara garis besar, teori ini menekankan pada efisiensi dan pengawasan ketat pekerja. Taylor meyakini bahwa waktu dan usaha yang dikeluarkan oleh pekerja dapat dikurangi dengan meningkatkan spesialisasi dan pembagian tenaga kerja. Kemudian beranjak ke teori klasik yang kedua, yaitu Fayol and the Administrative Approach. Poin pertama dari teori ini adalah struktur hierarki organisasi. Selanjutnya, poin yang kedua dari teori ini adalah 5 tindakan mendasar yang harus dilakukan manajer untuk memastikan organisasi mencapai tujuannya secara efektif. Yang pertama ada planning. Planning bertujuan untuk menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana untuk mencapainya. Yang kedua ada organizing. Organizing bertujuan untuk membagi tugas ke setiap individu atau dengan kata lain menentukan siapa mengerjakan apa. Yang ketiga ada commenting. Commenting bertujuan untuk memberikan instruksi agar tugas yang sudah diberikan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keempat ada coordinating. Coordinating bertujuan untuk menyelaraskan tugas yang diberikan agar tidak terjadi konflik. Yang kelima ada controlling. Controlling bertujuan untuk mengawasi apakah tugas sudah dijalankan dengan baik atau belum. Beranjak ke teori klasik yang ketiga, yaitu Weber and the Bureaucratic Approach. Poin pertama dari teori ini adalah birokrasi. Birokrasi adalah sistem formal organisasi yang dirancang untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Lalu poin yang kedua dari teori ini adalah pembagian tipe otoritas menjadi 3. Yang pertama adalah charismatic authority yang menekankan bahwa kekuasaan didasarkan pada karakter kepribadian pemimpin. Lalu yang kedua adalah traditional authority yang menekankan bahwa kekuasaan didasarkan pada tradisi dan penghormatan. Lalu yang ketiga adalah rational legal yang menekankan bahwa kekuasaan didasarkan pada hukum, kode, dan aturan. Itulah beberapa teori klasik organisasi. Maka sekarang saya akan membahas teori hubungan antar manusia. Salah satu tokoh yang terkenal dari teori ini adalah Douglas McGregor yang mencetuskan teori X dan Y. Teori X mengasumsikan bahwa rata-rata pekerja adalah pemalas dan tidak suka bekerja. Maka dari itu, manajer harus memberikan penghargaan dan hukuman. Inti dari teori X ini adalah adanya aturan-aturan yang dibuat sebagai pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, gaya kepemimpinan yang cocok adalah otoriter dan menggunakan sistem pengendalian terpusat. Selanjutnya ada teori Y. Teori Y ini berbanding terbalik dengan teori X, di mana teori Y ini mengasumsikan bahwa pekerja pada dasarnya tidak malas dan senang bekerja. Maka dari itu, gaya kepemimpinan yang tepat adalah partisipatif, di mana karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan. Sementara itu yang bisa saya laporkan dari lokasi, kemudian saya kembalikan lagi ke saudari Yasna yang ada di studio kelompok 4. Terima kasih rekan Otto yang telah melaporkan langsung dari lokasi. Kali ini saya akan menghubungi rekan Tiara yang akan melanjutkan penjelasan rekan Otto dan sedikit membahas terkait transformational leadership through internal communication. Silahkan kepada rekan Tiara. Baik, terima kasih saudari Hasna. Banyak hal dapat mempengaruhi hubungan antara atasan dan bawahan, mulai dari kekuasaan, kepercayaan, komunikasi, kultur, hingga nilai dan etis. Kekuasaan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, mulai dari legitimate power, yaitu kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin sebagai hasil dari posisi formalnya di suatu organisasi. Hubungan atasan dan bawahan menunjukkan bahwa seorang atasan memiliki hak otoritas pengawasan. Selanjutnya adalah expertise power.
merupakan kekuasaan berdasarkan kepakaran atau kemampuan seseorang dalam bidang tertentu, sehingga seorang bawahan patuh kepada pemimpinnya akibat percaya bahwa pemimpinnya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih. Selanjutnya adalah coercive power. Coercive power merupakan kekuasaan yang didasarkan dari kemampuan seorang pemimpin untuk memberi hukuman atau pengendalian. Seorang pemimpin memiliki kewenangan, kewajiban, atau kemampuan untuk memberikan reward dan punishment. Yang terakhir adalah reverent power. Berdasarkan dari kepercayaan orang dengan kemampuan intrapersonal, sehingga seperti seorang pemimpin yang karismatik dapat memberikan mengafeksi orang sehingga dapat menyukainya atau respect lebih kepadanya. Faktor penting lain merupakan kepercayaan. Kepercayaan merupakan hal yang penting dalam organisasi. Seorang yang percaya dapat mengikuti komen atau visi seseorang secara sadar dan tanpa paksaan. Seorang pemimpin harus memiliki etos positif di mana integritas merupakan hal yang harus dijunjung. Selain itu, seorang pemimpin juga perlu untuk memperlakukan orang secara adil. Faktor lainnya adalah komunikasi. Seperti yang telah kita ketahui, komunikasi merupakan kunci kerjasama yang baik. Tentu untuk meraihnya, komunikasi efektif dalam tim harus dilakukan. Pemimpin memiliki peranan yang penting dalam menyalurkan informasi ke dalam tim. Gaya bicara hingga personality kerap harus diperhatikan dan tentunya disesuaikan dengan konteks, kultur, hingga struktur organisasi. Kemampuan mencakup verbal dan non-verbal, langsung maupun tidak langsung, atau dapat menggunakan platform lain seperti teknologi. Dalam komunikasi tim, komunikasi formal kadang tidak terlalu penting. Namun hal ini kembali lagi ke kultur dan lingkungan kerja. Faktor lainnya adalah kultur atau budaya kerja. Budaya kerja tim mempengaruhi hubungan antar anggota. Ada baiknya untuk men-set batasan di awal dan menetap pada batasan-batasan yang tertulis maupun tidak tertulis tersebut. Salah satu tantangan adalah perbedaan generasi. Perbedaan generasi memberikan kecenderungan pandangan atau mindset yang berbeda. Kunci untuk melakukan ini adalah melakukan mini analisis di awal dan menjadikan seorang berguna bagi siapapun. Faktor terakhir yang tak kalah penting adalah nilai dan etis. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang etis dalam tim. Yang pertama adalah set standar. Selanjutnya menciptakan komunikasi yang terbuka, menjadikan diri yang konsisten dan transparan, saling menyemangati, terbuka atas keluhan dan kritik, berinteraksi lebih dengan rekan yang lain, hingga menjadikan diri yang terbuka, jujur, dan aksesibel. Salah satu bentuk dalam memanage hubungan antara atasan dan bawahan dapat diupayakan dalam program mentoring. Terdapat dua peranan penting, yaitu seorang mentor dan protege atau mentee. Berikut adalah kewajiban seorang mentor. Berikut adalah kewajiban seorang protege. Dalam program mentoring, feedback sungguh dibutuhkan. Agar pemberian dan penerimaan feedback dapat dilakukan secara efektif, berikut tips dan triknya. Berjejaring dibutuhkan dalam suatu kerjasama tim. Dalam berjejaring, koneksi seseorang dapat menjadi lebih luas. Salah satu hal yang harus diperhatikan lebih, yaitu adalah kegiatan berjejaring bagi anggota yang introvert dan pemalu. Kepada mereka yang memiliki karakteristik seperti ini, acara jejaring langsung kadang terlihat dan terasa membosankan. Solusi yang cukup efektif terhadap permasalahan tersebut adalah dengan melakukan jejaring melalui sosial media atau internet social networking. Dalam berjejaring secara langsung, walau terkesan informal, persiapan juga harus tetap dilakukan, terutama untuk pengenalan dan melakukan bincang singkat. Metode dalam 1-minute introduction hingga elevator speech dapat digunakan. Menurut analisa Primal Leadership, karakteristik gaya kepemimpinan dapat dikategorikan menjadi 6 bagian, yaitu visionary, coaching, evaluative, democratic, pace setting, and commanding. Di era modern ini, pemimpin dituntut untuk lebih transformasional, di mana gaya pemimpin harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, jadi lebih volatil dan tepat. Berikut beberapa faktor yang harus diperhatikan seorang pemimpin transformasional. Beralih ke topik recognizing the strategic and cultural role of employee communication. Untuk menggapai misi dan visi, seorang pemimpin yang transformasional seharusnya dapat memberikan influence kepada timnya. Menurut Ed Gershin,
Ia menyatakan bahwa pemimpin membawa suatu kultur melalui aksi dan manajemennya terhadap keseluruhan operasi. Hal ini dibedakan menjadi 2 mekanisme. Yang pertama adalah primary mechanism. Primary mechanism mencakup apa yang pemimpin perhatikan, ukur, kontrol secara regular. Bagaimana seorang pemimpin bereaksi terhadap keadaan genting, bagaimana ia mengajari, melatih, dan mengayomi anggotanya, hingga mengalokasikan reward and punishment. Hal ini juga mencakup bagaimana seorang pemimpin memilih, merekrut, hingga memutus hubungan kerja dengan bawahannya. Yang kedua adalah secondary articulation and reinforcement mechanism. Hal ini mencakup hal-hal organisasional seperti struktur, sistem, prosedur, ritual dan ritme kerja, filosofi organisasi, hingga desain fisik bangunan. Nah, dalam berdinamika dalam organisasi, seorang pemimpin kerap membawa terobosan dan perubahan untuk membawa kelompoknya mencapai visi bersama. Tahapan yang dilalui kurang lebih dengan mengedukasi mengenai kultur, visi dan strategi bersama, memotivasi pekerja agar mau mencapai tujuan, menyemangati agar etos kerja meningkat dan lebih berupaya dalam berusaha, meminimumkan rumor negatif dan salah tangkap dalam bekerja sama, hingga menyelaraskan pekerjaan bawahan agar selaras dengan performa objektif perusahaan. Patut diingat ya, dalam menyampaikan pesan haruslah tepat, jelas, dan konsisten. Kembali pada Hasna di studio. Seperti yang dijelaskan oleh rekan Tiara, bagaimana pemimpin menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang orang-orang di organisasi mereka untuk membantu mereka memilih gaya kepemimpinan dan komunikasi terbaik untuk digunakan dalam konteks organisasi dan situasi yang berbeda. Kali ini saya sudah tersambung dengan rekan Adil yang akan melanjutkan penjelasan rekan Tiara secara tuntas. Oke, terima kasih Hasna atas panggilannya. Nah, sekarang teman-teman kita akan mencoba membahas sebuah permasalahan yang mungkin teman-teman sekalian sudah pada mengerti, yaitu adalah establish effective internal communication. Yang mana permasalahan ini cukup klasik ya, kalau teman-teman sering tahu, di mana kadang di komunikasi internal itu ada sering terjadi masalah dan kita nggak ngerti apakah komunikasi yang kita jalani selama ini efektif atau enggak. Mari kita lanjut. Nah, teman-teman, ini adalah cara-cara untuk mencapai sebuah komunikasi yang efektif. Pertama, jika teman-teman lihat di situ adalah supporting management. Maksudnya apa? Semua yang dilakukan di sebuah lingkungan atau di dalam sebuah organisasi itu dilihat dari leadernya, teman-teman. Kalau supervisinya itu mencontohkan hal yang baik, maka pada akhirnya employee juga akan melakukan hal yang sama. Begitu juga dengan komunikasi. Untuk mencapai komunikasi yang bagus atau efektif, maka leader harus mencontohkan terlebih dahulu. Yang kedua, targeted message. Maksudnya apa, teman-teman? Di sini jika kita sebagai leader, maka cara untuk berkomunikasi harus jelas. Apa maksud kita, maksud saya siapa audiens kita, dan mungkin yang lebih detailnya lagi, teman-teman, yaitu adalah kita lihat nih dari mana mereka berasal. Karena bisa saja ketika dalam satu perusahaan berbeda divisi saja bisa jadi cara pembahasannya itu juga berbeda juga gitu, teman-teman. Jadi kita harus jelas nih melihat target message kita itu siapa. Terus yang ketiga, teman-teman, adalah effective media atau forums. Maksudnya apa? Di sini kita melihat bahwa kadang leader itu tuh suka untuk mengekspektasikan bahwa media ini adalah media yang paling cocok untuk berkomunikasi. Padahal sejatinya tidak, teman-teman. Karena yang mengerti media apa yang paling cocok untuk berkomunikasi adalah diri teman-teman sendiri dan atau mungkin grup teman-teman yang paling dekat dengan teman-teman. Begitu. Jadi, sebagai leader kita harus bijaksana dalam menentukan pilihan untuk memberikan sebuah komunikasi terhadap grup atau employee kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang keempat adalah well-positioned staff. Maksudnya adalah di sini kita menginvolvekan adanya namanya professional communication staff. Di sini dia ngebantu untuk mentranslatekan semua informasi yang ada. Posisinya harus tepat nih, teman-teman. Yaitu harus berada di setiap lini bisnis atau setiap structure yang harus mendapatkan informasi yang bagus dan harus mendapatkan informasi yang tepat gitu. Nah, yang kelima, assessment. Nah, sebenarnya assessment ini tuh bentuknya adalah kalau kita ngasih survei atau kita kayak ngasih email ke mereka untuk ngisi sebuah evaluasi dari kita, that's called assessment. Nah, assessmentnya apa? Assessmentnya adalah untuk melihat apakah komunikasinya di internal timnya itu sudah berjalan dengan efektif atau belum. Contoh pertanyaannya apa? Coba tanyakan seberapa banyak deh mereka saling berbicara atau bertukar pendapat dalam satu departemen.
Ketika semuanya sudah berjalan, maka kita bisa mengevaluasi nih apakah komunikasi kita berjalan secara efektif atau tidak. Lanjut. Nah, sekarang ada pertanyaan tentang apakah visi dan misi itu berguna. Nah, teman-teman kalau lihat di bawah itu ada tulisan it work if you do correctly. Karena sebenarnya ketika visi dan misi ini dijalankan, maka itu akan membantu leader teman-teman untuk tetap berada pada arah yang tepat dan juga sebagai faktor penguat mereka untuk menjelaskan apa yang ingin mereka bawa dan tentunya untuk membawa perusahaan mereka kemana gitu. Kita lanjut. Nah, ini adalah kenapa mereka penting gitu. Ada 4 faktor sebenarnya. Pertama, inspire. Maksudnya apa? Yaitu mereka harus bisa, mereka itu dalam artian visi dan misi ya teman-teman. Jadi visi dan misi ini harus bisa memberikan inspirasi untuk setiap aktivitas dari individu dan bahkan bisa memengaruhi perilaku kita atau motivasi kita. Yang kedua, yaitu mereka juga bisa menjadi sebuah fondasi. Kalau teman-teman lihat di bawah itu ada fondasi kan. Mereka harus bisa menjadi sebuah fondasi standar tujuan dan bahkan objektif perusahaan. Dan yang bawahnya lagi teman-teman itu ada need. Maksudnya apa kok ada need gitu ya? Need itu adalah ketika visi dan misi ini tuh contains kebutuhan dari setiap organisasinya. Kalau di setiap visi dan misi itu nggak contains needs-nya, maka buat apa ada visi dan misi gitu. Dan yang keempat, visi dan misi harus bisa memberikan sebuah arahan kemana organisasi ini mau dibawa gitu. Biar ketika ada halangan di depan, maka kita tetap bisa berlayar. Lanjut, ini adalah yang membedakan visi dan misi teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melihat di situ kayak pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Gampangannya adalah gini teman-teman dari time series-nya. Kalau seumpama visi itu kita membahasnya future, masa depan. Kalau misi itu dibahas di masa sekarang gitu. Dan mungkin pertanyaannya bisa teman-teman lihat kalau misi itu adalah mengapa organisasimu ada, dan kalau visi adalah apa yang ingin dia lakukan ke depannya gitu. Kita lanjut. Nah, gimana sih caranya tahu bahwa visi dan visimu itu efektif gitu ya? Misi dan visi efektif itu jika bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Jelaskah misinya? Fleksibel atau tidak misinya gitu? Kalau di visi tuh ada tujuannya nggak? Inspirasinya ada nggak? Gitu. Lanjut. Nah, ini bagaimana cara membuatnya? Mungkin cukup sedikit baik, tapi saya akan ringkas cepat dari kelompok kami gitu ya. Pertama itu mungkin dilihat dari initial draftnya. Initial draftnya ini caranya gimana? Ya udah teman-teman tinggal buat draftnya aja, dijawab dari pertanyaan-pertanyaan yang udah ada gitu. Mungkin contoh pertanyaan adalah kalau di misi apa yang ingin kamu lakukan gitu. Tapi kalau di visi mungkin apa yang sedang dibutuhkan di masa depan gitu. Dan yang kedua, clarify. Coba cek di setiap word yang udah teman-teman buat, apakah ada yang misleading gitu. Karena nanti biar tim copywritingnya itu biar cepat dan aman gitu pada saat pembuatan, jadi nggak ada yang salah lagi. Yang ketiga, tell in 25 words. Jadi cukup 25 kata aja teman-teman. Kenapa? Biar gampang diinget gitu. Yang keempat, strategic objektif. Strategic objektif ini maksudnya apa? Jadi strategic objektif ini yang menghubungkan antara misi dan visi sebagai penghubung mereka berdua. Nanti kita lihat ya contohnya di belakang gitu. Harus ada karena biar bisa menjelaskan visinya mau di-achieve dari cara apa gitu kan. Nah, yang kelima yaitu meetings. Maksudnya apa? Jadi leader tuh harus sering meeting sama employee-nya nih pas ada perubahan kayak gini. Kenapa gitu kan? Biar pada akhirnya itu tuh employee ngerasa bahwa dia tuh involved di situ. Dia membangun supporting system satu sama lain, dan tentunya ini juga keuntungan bagi leader untuk mendapatkan input lebih gitu, input tambahan gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini contohnya teman-teman yang dimaksud dengan strategi objektif, yaitu di slide 19 ini adalah ada tulisan tuh di situ, to do this we will. Titik 2 terus ada banyak. Nah, itu yang disebut strategi objektif. Gimana caranya misinya itu tuh bisa relate sama visinya dan bisa nge-achieve visi kita gitu. Lanjut. Nah, kalau organisasinya berubah tuh kira-kira gimana ya gitu? Langsung enak atau gimana? Sebenarnya enggak teman-teman. Kalau leader teman-teman itu punya satu skill, yaitu effective leadership communication yang akan kita pelajari sekarang. Nah, ini ada banyak teman-teman yang harus kita lihat. Pertama kali yang harus kita lihat adalah level tingkat perubahannya gitu. Kalau semua perubahannya kecil, ya udah pakai level 1, basic communication biasa. Targetkan audiensnya siapa, ngobrol langsung kelar gitu. Assessment follow up gitu ya. Tapi kalau di level 2 teman-teman, yaitu ketika semua nih perubahannya adalah di performance-nya itu penilaian performance itu ada perubahan, maka itu termasuk perubahan yang kompleks. Nah, kalau kayak gitu caranya gimana? Pakai level 2, strategik. Maksudnya gimana nih strategik itu? Jadi kalau strategik itu lebih ke arah nanti teman-teman itu harus dipastikan bahwa semuanya itu ngerti dan paham gitu. Nah, gimana mastiin ya? Assessment gitu. Jadi berikan assessment di situ. Dan cek juga media yang dipakai apa biar informasinya tuh langsung nyampe gitu. Nah, kalau major change gimana gitu kan? Kalau major change contohnya ada akuisisi mungkin atau merger mungkin. Nah, kalau kayak gitu kita bahas di next slide.
Nah, ini teman-teman, kalau seumpama ada perubahan secara major atau besar-besaran, maka yang teman-teman bisa lakukan adalah ada fase-fasenya. Fase pertama yaitu pada tahapan Design Change Communication Strategy and Plan. Sebenarnya yang pertama ini adalah teman-teman buat tim baru kecil gitu yang namanya CCT atau Change Communication Team. Sebenarnya tim ini tuh penting ya untuk teman-teman buat gitu. Kenapa? Karena biar membantu teman-teman ketika teman-teman jadi leader pastinya membantu teman-teman untuk menganalisis komunikasi untuk perubahan ini tuh gimana ya caranya biar tepat dan jelas dan tersampaikan dengan baik gitu. Dan yang harus dipastikan CCT ini harus berasal dari setiap level dan setiap fungsional gitu. Maksudnya dari setiap function ya. Jadi semua ada divisi marketing, divisi finance harus ada semua gitu. Biar pada akhirnya informasi itu dapat tercapai dengan baik sesuai dengan culture-nya masing-masing gitu. Nah, itu untuk yang fase pertama. Kalau di fase keduanya nih teman-teman, itu ada yang namanya Launch Chain Communication and Ensure Understanding. Ini maksudnya apa? Ketika terjadi sebuah perubahan tuh ada dua skenario. Ketika visinya bisa berjalan, which is good, atau ketika visinya tuh udah nggak bisa berjalan lagi gitu kan. Maka harus ada perombakan ketika visinya tidak berjalan. Ketika terjadi perombakan aja ada dua skenario lagi teman-teman. Yaitu skenario ketika pada akhirnya visinya ini tuh dibuat secara initial capture aja. Jadi kayak ya udah yang penting ada tujuannya, udah kelar gitu. Tapi atau yang kedua adalah develop lagi. Jadi membangun lagi adanya visinya ini yang dibangun dengan leader driver atau employee involvement gitu. Nah, ketika employee involvement pendekatannya sejujurnya cukup rumit. Namun pada akhirnya ini akan memberikan sebuah insentif pada employee bahwa dia akan understanding, dia akan memahami perubahan ini dan akan merasakan adanya rasa acceptance. Ya udah nggak apa-apa gitu ada perubahan gitu. Nah, fase terakhir yaitu adalah monitor result and make adjustment. Sebenarnya di fase yang kedua tadi juga butuh assessment ya, jadi butuh feedback juga di fase kedua ini. Fase ketiga pastinya untuk monitoring karena kita sudah melewati dua fase, ya udah kita monitoringnya dengan buatin assessment lagi gitu. Maksudnya adalah ketika semua fase telah selesai, maka kita harus melakukan sebuah monitoring. Sebenarnya monitoringnya banyak, bisa lewat survei atau focus group discussion gitu ya. Tapi juga kita harus melihat apakah kita membutuhkan job redefinition meeting. Jadi seumpama ternyata perubahan ini membuat sebuah fokus yang berbeda gitu, maka kita membutuhkan dari job redefinition meetings biar pada akhirnya setiap employee kita tuh tahu perubahan ini membuat ke arah yang mana, pekerjaannya harus gimana dan lain-lain. Dan mungkin untuk menggampangkan employee kita harus buat ini, next slides. Nah, kita harus membuat yang namanya from to matrix. Jadi from to matrix ini sebenarnya untuk menjelaskan dari setiap strategi objektif itu tuh seseorang itu tuh perubahannya apa aja sih. Jadi biar cukup detail dan cukup jelas gitu, biar pada orang-orang pada paham dan gak ada yang kebingungan. Dan ini dan yang terakhir juga yang sangat direkomendasikan adalah leader itu ikut dalam setiap meetings pada saat adanya change program ini. Kenapa? Biar pada akhirnya leader itu tuh terlihat mendukung adanya change of program ini dan tentunya untuk melihat apakah perubahan ini berarti atau bermakna atau tidak. Karena tentu kalau terjadi perubahan dan tidak ada maknanya sama sekali atau tidak berarti, maka perubahan itu sia-sia teman-teman. Jadi tolong diperhatikan untuk setiap leader besok ke depannya nih, mungkin ada yang jadi leader ya, maka harus diperhatikan apakah perubahan ini tuh bermakna atau tidak. Ketika perubahan ini bermakna, maka perubahan itu bagus. Tapi kalau tidak, ya namanya bukan perubahan gitu. Terima kasih, saya Adil. Saya kembalikan ke Hasna, Adil 44784. Baik, terima kasih rekan Adil telah melaporkan langsung dari lokasi. Kita telah belajar mengenai leadership dari perspektif internal. Lalu bagaimana situasi leadership apabila dilihat dari perspektif eksternal? Saya sambungkan kepada rekan Vira. Baik, terima kasih Saudara Hasna. Selanjutnya, saya akan memberikan keterangan mengenai leadership through effective external relation atau kepemimpinan melalui hubungan eksternal yang efektif. Sebagaimana yang telah kita ketahui secara luas bahwa citra atau reputasi publik yang positif dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai seluruh ukuran-ukuran kesuksesan dari perusahaan. Sementara sebaliknya, sentimen publik yang negatif dapat merusak reputasi internal maupun eksternal dan juga dapat menyebabkan kerugian secara finansial yang cukup besar bagi perusahaan. Sebagaimana seorang pemimpin telah menentukan kepribadian dari organisasi itu dari dalam, mereka juga perlu untuk membentuk citra perusahaan dari luar. Sementara organisasi sendiri harus mengelola seluruh aspek yang berhubungan dengan eksternal dengan sangat hati-hati, karena seluruh aspek ini akan mempengaruhi etos publik dari organisasi.
Saya di sini, Safira Dwi, akan memberikan pedoman yang dapat organisasi lakukan untuk mengelola hubungan dengan pihak eksternal, sehingga mereka dapat memproyeksikan cita publik yang positif. Pedoman pertama yang dapat perusahaan ikuti agar mereka dapat mengelola hubungan dengan pihak eksternal adalah mengembangkan strategi hubungan dengan pihak eksternal. Hubungan dengan pihak eksternal yang efektif membutuhkan sebuah strategi komunikasi yang baik. Langkah-langkah yang akan saya sebutkan berikut ini dapat membantu organisasi dalam membuat strategi bagi audiens eksternal mereka. Yang pertama adalah mereka perlu untuk memperjelas dan juga maksud serta tujuan dari strategi itu sendiri. Pesan organisasi kepada publik saling terkait. Segala sesuatu yang menyentuh publik, baik itu pesan yang dikomunikasikan dari semua material eksternal harus jelas dan juga konsisten. Seluruh organisasi harus memiliki pesan dan juga satu tema sentral atau utama yang menyeluruh yang ingin mereka sampaikan kepada audiens mereka. Yang kedua adalah mengidentifikasi audiens dan juga stakeholders. Setiap orang, kelompok, atau entitas di luar organisasi yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan organisasi atau juga mereka yang tertarik dan juga terpengaruh oleh pesan dan juga gambar dari perusahaan, mereka ini disebut sebagai audiens dan juga stakeholders. Nah, setelah organisasi dapat mengidentifikasi para audiens dan juga stakeholders mereka, organisasi perlu untuk menetapkan prioritas untuk menjangkau masing-masing dengan pesan yang umum atau memilih menyampaikan sebuah pesan khusus kepada kelompok individu tertentu. Nah, kunci utamanya adalah pesan harus konsisten. Meskipun kata-kata yang akan digunakan nanti berbeda, hal ini tujuannya agar setiap audiens ini dapat memahami pesan dari perusahaan. Nah, organisasi juga mungkin untuk membuat sebuah matriks. Nah, matriks ini menentukan bagaimana tingkat kepentingan dari pesan yang mereka ingin sampaikan serta kemudahan dari keterjangkauan kelompok audiens dan juga stakeholders ini yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah pesan utama. Pemimpin dari sebuah organisasi perlu untuk menyadari bahwa pesan yang ditujukan kepada audiens eksternal ini jauh lebih rentan terhadap gangguan, interupsi, serta hambatan daripada pesan untuk audiens internal mereka. Nah, untuk mencegah adanya interupsi dan juga mengatasi sebagian besar intervensi dan juga distorsi pesan mereka, maka pesan harus memenuhi kriteria-kriteria berikut, yaitu jujur, jelas, konsisten, dan juga penuh makna. Kemudian yang keempat adalah penting untuk memilih serta melatih juru bicara. Memilih juru bicara yang tepat untuk menyampaikan pesan kepada pihak eksternal sama pentingnya dengan pesan itu sendiri. Nah, kriteria berikut adalah kriteria utama untuk memilih seorang juru bicara. Yang pertama, mereka haruslah pada level manajemen yang tepat untuk pesan yang mereka ingin sampaikan. Ada kecenderungan bahwa seorang juru bicara dengan level manajemen yang rendah membuat kesan dari pesan itu sendiri tidaklah kurang penting, sehingga orang-orang yang berada di level manajemen yang lebih tinggi kurang akan merespon terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian seorang juru bicara haruslah orang yang memiliki etos yang positif. Etos yang positif ini dimaksudkan dengan kedekatan mereka dengan pesan yang akan mereka sampaikan dan juga kredibilitas dari individu tersebut. Selanjutnya, seorang juru bicara adalah mereka yang seharusnya telah menerima pelatihan media. Hal ini ditujukan agar setidaknya mereka memiliki kemampuan untuk berbicara di depan publik. Yang kelima, organisasi dapat membentuk media atau forum yang paling efektif. Organisasi akan sering menggunakan beberapa media yang berbeda untuk menjangkau khalayak mereka, tergantung pada kepentingan dan juga besarnya acara dari komunikasi itu sendiri. Yang keenam, perlu untuk
menentukan kapan waktu yang terbaik. Nah, waktu sangatlah penting. Dengan teknologi yang saat ini sudah sangat berkembang, respon yang lambat hanya akan membuat situasi dari krisis yang sedang terjadi menjadi lebih buruk. Nah, yang ketujuh, perlu bagi perusahaan untuk memantau hasil. Organisasi perlu memantau reputasi mereka secara konsisten. Mereka juga perlu untuk mengukur secara khusus apakah strategi-strategi yang mereka terapkan saat ini telah memberikan dampak yang positif atas citra publik mereka. Pedoman selanjutnya yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk mengelola hubungan mereka dengan pihak eksternal adalah membangun dan juga memelihara reputasi positif. Di sebagian besar organisasi, kemampuan komunikasi seorang pemimpin memiliki dampak yang paling besar terhadap citra publik perusahaan itu sendiri. Hal ini muncul akibat dari keterlibatan pemimpin dalam hubungannya dengan masyarakat. Segala sesuatu yang dilakukan oleh organisasi mempengaruhi opini serta reputasi publik. Oleh karena itu, setiap organisasi harus melihat dengan cermat dalam membangun dan juga memelihara reputasi positif mereka. Membentuk reputasi positif melibatkan keseluruhan dari organisasi itu sendiri, tidak hanya pemimpin namun juga para karyawan. Pedoman selanjutnya adalah penting bagi perusahaan untuk memahami bahwa peran media saat ini sangatlah besar dan juga penting. Internet khususnya merupakan media yang menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk mengkomunikasikan berbagai hal dan jangkauannya ini di seluruh dunia. Dengan jangkauan yang sangat luas ini memberikan kesempatan bagi organisasi untuk sarana brand positioning mereka atau memperkenalkan diri mereka kepada publik. Nah, setiap pemimpin atau manajer pada tingkat tinggi harus menerima sedianya pelatihan atau juga pembinaan khusus untuk mempersiapkan mereka dalam menghadiri sebuah pertemuan ataupun interview dari media. Nah, pelatihan minimal yang harus mereka ikuti mencakup persiapan untuk mengikuti interview atau wawancara dan juga pelatihan bagaimana mereka harus berpenampilan saat melakukan interview. Nah, pedoman terakhir yang dapat diikuti oleh organisasi adalah respon mereka terhadap sebuah krisis. Nah, langkah-langkah dalam membangun sebuah strategi yang saya telah sebutkan di awal tadi dapat membantu organisasi untuk menangani krisis-krisis yang akan dihadapi oleh organisasi. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Kembali lagi kepada Saudara Hasna di studio. Terima kasih. Sampai juga di penghujung berita terkini dari studio kelompok 4. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah melaporkan langsung dari lokasi. Semoga berita terkini bermanfaat untuk Anda. Saya Hasan Ansari dari studio kelompok 4 melaporkan.